Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saira Rizkin, nomor absen 21 dari kelas 11 DJKT 2. Jadi pada video kali ini kita sudah sampai di bab 2, yaitu router OS. Nah, walau judulnya router OS, di sini kita juga akan membahas router board. Jadi ada router OS dan router board. Lalu yang kedua, router OS features. Yang ketiga, name, tipe, arsitektur router board. Nah, lanjut kita ke poin pembahasan yang pertama ya teman-teman. Nah, ini mikrotik router OS. Seperti yang kita tahu, mikrotik itu ada dua tipe, yaitu tipe software dan tipe hardware. Kalau router OS itu berarti softwarenya ya teman-teman. Nah, sistem router OS ini adalah sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik router board. Jadi kalau router OS itu softwarenya, router board itu hardwarenya ya teman-teman. Dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine. Lalu ada standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Lalu lanjut, ini ada mikrotik router board. Built-in hardware atau board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Skala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Jadi dia ada pilihan yang biasa saja sampai yang mahal ya teman-teman. Ini seperti ini gambarnya, teman-teman bisa lihat. Nah, lalu kita lanjut ke poin pembahasan yang kedua, yaitu router OS features. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa fitur router OS: support wireless network, routing, firewall, TANAT, QoS atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan tools. Kita bahas satu-satu mulai dari support dan wireless network. Nah, wireless network ini sudah tertanam di mikrotik ya teman-teman. Nah, wireless network ada dua versi, yaitu versi indoor dan versi outdoor. Kalau versi indoor, kita bisa ambil contoh Capsman atau Cap Wireless. Kita coba cari ya teman-teman. Nah, seperti ini ya gambarnya teman-teman. Kalau penasaran tentang Capsman, bisa searching di Google atau di platform mana saja. Nah, tadi kalau yang indoor kita bisa ambil contoh yaitu Capsman Wireless. Nah, di outdoor ini dibedakan jadi dua macam juga ya teman-teman. Yang satu point to point dan yang kedua yaitu point to multi point. Kalau yang point to point kita bisa ambil contoh SKT SQ. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu ada juga yang LHG seperti ini. Lalu selanjutnya ada fitur routing atau biasa yang dikenal dengan RIP, OSPF, BGP, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada firewall, TANAT atau fully custom Linux base. Nah, kalau firewall itu berfungsi untuk agar mikrotik kita aman. TANAT itu berfungsi agar klien yang punya IP private itu bisa akses juga ke IP public. Lalu selanjutnya ada QoS atau bandwidth management. QoS sendiri itu singkatan dari quality of service ya teman-teman, dimana mikrotik kita bisa diatur bandwidth managementnya sesuai kebutuhan atau sesuai yang kita mau ya teman-teman. Lalu ada point-to-point tunneling, singkatnya point-to-point tunneling itu untuk mengatasi jika ada server yang lemot. Kalau user management atau yang biasa kita tahu DHCP atau proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada tools. Nah, di sini ada router board name, yaitu pengkategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Ini contohnya yang pertama yaitu symbol name, lalu yang kedua word, yang ketiga exceptional naming. Nah, ini ada RB751, angka yang di belakang 7 melambangkan seri atau kelas routernya. Angka kedua atau 5 melambangkan jumlah port internet. Angka yang terakhir menandakan jumlah S mini PSI atau wireless. Lalu untuk word ada Omnitic, Grove, SKT, LHG, lalu Dynadisk, Cap, Help, dan Hack.
Lalu untuk exceptional naming, teman-teman perlu diketahui ya, nama ini disederhanakan atau nama router port disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya Ethernetnya lebih dari satu port. Contohnya ini ada RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, 4011. Lalu ada router port tipe. Seperti yang kita ketahui, tadi kita sudah membahas. Nah, kalau di belakangnya ada UI strip 5, lalu TC itu berarti melambangkan fitur port, dan kalau ABC lalu UI strip itu melambangkan fitur wireless, dan yang terakhir itu jenis casingnya ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat kuti lainnya ada pada router port. Misalnya you support port USB, lalu memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, more powerful CPU dan lain-lain. Nah, di sini kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu arsitektur pada router port. Arsitektur dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Lalu untuk melihat arsitektur Mikrotik lebih lengkap, teman-teman bisa kunjungi situs www.mikrotik.com/download. Nah, ini juga ada tipe-tipe arsitektur pada router port. Bisa teman-teman pelajari, ada MIPSPE, SMIPS, TIL atau TE, dan lain-lain. Oke, sekian pada pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.